Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di To Aris Channel, di mana channel ini membahas semua hal-hal yang terkait dengan tes CPNS, yaitu khususnya tahun 2021-2022. Dan untuk video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai tes intelijensi umum, yaitu tentang tes analogi khususnya. Jadi kalau di video-video sebelumnya mungkin kita bahas lebih ke fokus soalnya. Jadi kita untuk video kali ini akan lebih terfokus ngebedain mana analogi fungsi, mana analogi sebab akibat, kemudian mana analogi-analogi yang lainnya. Pokoknya banyak macam analogi dan kita akan bahas di video kali ini. Untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Yang belum like, silahkan like sekarang. Kemudian nyalain notifikasinya agar teman-teman sekalian tetap terus dapat video-video kami berikutnya. Oke teman-teman sekalian, bye-bye. Teman-teman sekalian, untuk pembahasan yang kali ini ya, udah disebutin di awal tadi bahwasanya kita akan bahas mengenai tes intelijensi umum, khususnya subtemanya analogi. Mungkin kalau teman-teman udah nyimak dari video-video sebelumnya, kami udah upload kemarin bagian analogi tapi 10 soal. Nah, untuk yang kali ini kita akan memahami nih, sebenarnya tes analogi itu ada berapa macam sih? Kemudian perbedaan dari tiap-tiap macamnya apa, seperti itu kan? Jadi langsung saja kita bahas ya. Secara umum teman-teman, tes analogi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama tes analogi berdasarkan tingkatan. Kemudian yang kedua, tes analogi berdasarkan jenis hubungan antar katanya, teman-teman. Jadi, dari dua macam ini nantinya akan ada beberapa cabang, seperti yang khususnya bagian yang kedua nantinya, yaitu berdasarkan jenis hubungan antar katanya. Nanti ada tes analogi fungsi, ada tes analogi sebab akibat, ataupun akibat sebab, itu nanti semuanya ada teman-teman sekalian. Jadi langsung saja kita bahas untuk yang pertama ya, yang berdasarkan tingkatan. Berdasarkan tingkatan ini dibagi lagi nih, ada dua macam, yaitu analogi dua kata dan analogi tiga kata. Untuk yang analogi dua kata dulu teman-teman, kita kasih contoh ya biar lebih mudah untuk memahaminya, kita bareng-bareng. Hewan titik-titik sama dengan makanan sate. A. Air. B. Waktu makan. C. Sapi. D. Lapar. E. Kenyang. Nih, kalau untuk memahami sebelum kita jawab, kita pahamin dulu nih, soalnya termasuk di bagian apa yang diminta gitu kan. Jadi kalau kita pahami hewan titik-titik, artinya pasangan hewani apa sih? Jadi kita lihat dulu di kalimat akhirnya, makanan sate. Salah satu jenis makanan adalah sate. Jadi jawabannya salah satu jenis hewan adalah yang mana? Ya bener, yang C, sapi ya teman-teman sekalian. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk yang analogi tiga kata. Nah, tadi kan udah dikasih contoh untuk yang dua kata. Sekarang yang tiga kata, artinya ada tiga kata yang berpasangan. Kemudian kita cari juga tiga kata yang berpasangan, yang berhubungan antara kalimat awal dan kalimat akhir gitu kan. Jadi ini contohnya teman-teman. Pena, tinta, kertas sama dengan titik-titik, titik-titik, titik-titik gitu kan. Jadi kita cari nih jawaban yang titik-titiknya nih apa sih gitu kan. A. Kuas, palet, kanvas. B. Kuas, cat, dinding. C. Cat, kaleng, rumah. D. Mobil, bensin, jalan. E. Kapur, penghapus, papan tulis. Mungkin teman-teman udah sebagian nebak nih, ini jawabannya ya. Kita pahamin dulu nih soalnya. Pena, tinta, kertas.
Kalau hubungannya apa sih dari ketiga kata ini? Artinya pena membutuhkan tinta untuk menulis di kertas gitu. Jadi kami ulangi lagi ya. Pena membutuhkan tinta untuk menulis di kertas. Kita coba pilihan opsi-opsi jawabannya ya. Kuas membutuhkan palet. Enggak tuh ya. Kemudian yang B, kuas membutuhkan cat untuk menggambar di dinding. Tuh. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Kan kalau yang C, misal kita contohin, cat membutuhkan kaleng, enggak tuh. Jadi nggak harus pakai kaleng ya namanya cat. Kemudian mobil membutuhkan bensin untuk jalan, ini beda konsep teman-teman. Karena di sini adalah penggunaan dua benda gitu. Pena masuk ke tintanya masuk ke pena gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman, tadi kita udah bahas ya tentang tes analogi yang pertama, yaitu tes analogi berdasarkan tingkatan. Kemudian untuk tes analogi yang kedua yaitu tes analogi berdasarkan jenis hubungan antar kata. Nah ini sebenarnya yang lumayan banyak ya. Kita akan bahas setengah hari ini. Dan insya Allah pada video selanjutnya akan kita bahas yang selanjutnya gitu. Yang pertama yaitu tes analogi berdasarkan jenis hubungan antar kata. Yang pertama yaitu tes fungsi. Nah ini formulasinya teman-teman sekalian yaitu kata pertama kata benda, kemudian kata keduanya fungsi dari benda tersebut. Tuh. Jadi jawabannya harus sama gitu. Yang pertama kata benda, yang keduanya fungsi benda. Nih, harus benar-benar dipahami ya. Nih, kita kasih contoh teman-teman. Telinga dengar sama dengan titik-titik. Tuh. Teman-teman udah tahu lah pasti jawabannya ya. Karena udah dikasih formnya tadi ya. Bahwasanya telinga itu fungsinya untuk mendengar. Jadi kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. Mata, rabun. B. Hidung, flu. C. Tangan, pukul. D. Kulit, raba. E. Lidah, sedap. Yuk, kita bahas satu-satu ya. A. Mata, rabun. Fungsi mata apakah rabun? Bukan. B. Hidung, flu. Apakah fungsi hidung itu adalah flu? Bukan. Kemudian yang C. Tangan, pukul. Apakah fungsi tangan itu untuk pukul? Ya, mungkin ada jawabannya yaitu ya gitu kan. Tapi di sini, nah ini harus kita perhatiin. Karena di sini, telinga itu bagian dari alat indera. Maka otomatis jawabannya juga berhubungan dengan alat indera gitu teman-teman sekalian ya. Kemudian yang D, kulit raba. Nah, kulit ini termasuk bagian dari alat indera teman-teman. Jadi kulit itu fungsinya yaitu untuk meraba gitu. Kemudian yang E, lidah nih. Ini kan lidah ini alat indera juga nih. Tapi di sini pasangannya sedap. Jadi salah karena lidah itu fungsinya untuk sebagai pengecat gitu teman-teman sekalian. Jadi jawabannya adalah yang D, kulit raba. Kemudian lanjut ya. Untuk yang kedua yaitu tes analogi mengenai persamaan. Nih, formulasinya teman-teman sekalian, yaitu persamaan antar kata ataupun persamaan antar kata benda atau antar kata sifat. Nih, jadi persamaan antar kata benda atau antar kata sifat. Jadi nih kita pahami. Mudah, titik 2, gampang. Sama dengan titik-titik. Nih, kalau kita lihat formnya tadi artinya kata 1 dan kata 2 itu memiliki arti yang sama, teman-teman. Jadi itu termasuk dari persamaan. Mudah kan sama dengan gampang ini. Kita lihat opsi jawabannya ya. A. Sulit, pusing. B. Teman, rekanan. C. Ayah, ibu. D. Keluarga, sekolah. E. Pulang, pergi. Yang mana jawabannya? Yuk, kita lihat satu-satu ya. Dari yang A, sulit, pusing. Apakah sulit itu sama dengan pusing? Enggak. Kemudian yang B, teman, rekanan. Sama enggak teman sama rekanan? Ya, jawabannya sama. Jadi yang benar adalah yang B. Untuk yang C, ayah, ibu. Ayah dan ibu itu enggak sama ya. Kemudian yang D, keluarga, sekolah juga kan termasuk hal yang sama gitu.
pulang pergi malahan ini berlawanan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut untuk soal yang ketiga ya. Ini tentang tes analogi bagian dari lawan kata, teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas persamaan. Ini lawannya persamaan nih, lawan kata. Artinya, ini formulasinya kata sifat. Nah, kata keduanya artinya lawan katanya. Begitu juga dengan jawabannya gitu. Kata sifat, lawan katanya. Kita bahas gelap, terang, sama dengan basah, titik-titik. Nih, jadi hanya dibutuhin satu jawaban. Ini mudah banget nih ya soal, karena cuman sekedar contoh. Nanti untuk yang susahnya nanti kita bahas di video selanjutnya yang berupa soal, benar-benar soal gitu ya. Jadi pembahasannya kita sebutin dulu opsinya. A, berupa. B, angin. C, kering. D, hujan. E, basi. Manakah lawan kata basah? A, berupa, enggak. B, angin, bukan. C, kering. Lawan katanya basah tuh teman-teman kering. Jadi jawabannya adalah C. Yang D, hujan dan basi itu salah ya teman-teman. Oke, kita lanjutin. Semoga masih tetap semangat ya. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin udah mulai ngantuk ya, belajarnya mungkin udah disiapin dulu kopinya teman-teman. Di pause dulu nih videonya, kemudian langsung bikin kopi ya. Tetap semangat belajarnya. Insya Allah perjuangan teman-teman sekalian pada hari ini udah nonton video ini, udah belajar dengan benar-benar niat, ikhlas, tulus, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan di akhir nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yaitu tes analogi mengenai pekerjaan. Nih, formulasinya yaitu profesi atau kata benda, kemudian kata keduanya yaitu yang dikerjakan. Sama dengan profesi atau kata benda yang dikerjakan juga. Atau form yang kedua nih, profesi atau kata benda titik 2 tempat kerja, sama dengan profesi atau kata benda sama dengan tempat kerjanya. Nih harus diperhatiin teman-teman ya, jangan sampai kebalik. Kalau bahasan pertamanya, kata pertamanya profesi, kata keduanya yang dikerjakannya, maka opsi yang keduanya juga harus seperti itu, jangan sampai kebalik. Itu salah satu kunci dari menjawab tes analogi ya teman-teman. Kita bahas wartawan berita sama dengan titik-titik titik-titik. Pilihan jawabannya A, gelap, listrik. B, malam, dingin. C, polisi, pencuri. D, teller, uang. E, profesor, gaji. Kita bahas ya teman-teman. Wartawan berita. Jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi profesinya wartawan, yang dikerjakannya adalah berita. Jadi salah satu tugas wartawan adalah mencari berita. Kita cari jawabannya yang A. Apakah salah satu tugas gelap yaitu listrik? Enggak ya, enggak nyambung. Jadi dari pilihan jawaban itu kita harus cari dulu yang mana profesi atau kata benda. Maka pilihan jawabannya tinggal 3, C, D, atau E. Kita bahas satu-satu tugasnya masing-masing. Polisi, salah satu tugas dari polisi itu adalah menangkap pencuri. Itu jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian yang D, salah satu tugas teller adalah uang. Apa nih? Maksudnya apa? Narik uang, apa ngumpulin uang. Jadi harus jelas ya teman-teman sekalian. Kemudian yang E, profesor gaji. Apakah tugas profesor itu menghitung gaji? Kan enggak seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman sekalian ya. Baiklah, kita lanjut ya teman-teman. Ini yang terakhir nih. Untuk yang sisanya insya Allah di video-video selanjutnya akan kami upload teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah banyak dapat ilmu berkunjung ke channel kami ya. Jadi yang kelima yaitu tes analogi sebab akibat. Nih, ini yang paling lumrah dan paling sering sekali muncul nih tentang sebab akibat. Formulasinya yaitu teman-teman, sebab akibat sama dengan sebab akibat, atau akibat sebab
sama dengan akibat sebab. Kita contohin ya. Bisa dilihat contohnya ya teman-teman. Hujan, banjir, sama dengan kemarau, titik-titik. A. Berdebu. B. Kekeringan. C. Berasap. D. Beracun. E. Menyerap. Tuh, teman-teman pasti udah tahu jawabannya. Ini salah satu contohnya. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu nih, ini termasuk bagian apa ya. Jadi kalau untuk kemarau, apa sih akibat dari kemarau itu? Maka jawabannya yaitu yang B, kekeringan. Jadi teman-teman, oke, itu dia tadi ya teman-teman. Jadi kunci dari menjawab tes analogi itu teman-teman harus mengetahui dulu ini termasuk dari tes analogi yang bagian mana. Apakah tes analogi bagian yang mana gitu kan, apakah termasuk sebab akibat ataupun yang lainnya gitu. Itu harus benar-benar dipahami teman-teman. Jadi jangan sampai kita asal jawab, karena ini yang dianggap paling mudah selama ini, padahal ini yang paling banyak mengecoh. Jadi teman-teman harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak memahami mengenai kata-kata dan persamaan kata ataupun lawan kata ataupun fungsi dari kata-kata tersebut, kata sifat, kata benda. Teman-teman harus banyak-banyak baca ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, itu dia tadi pembahasan kita tentang tes intelijensi umum, khususnya tentang tes analogi teman-teman sekalian. Jadi di sini kuncinya teman-teman sekalian harus bedain dulu ini termasuk analogi yang bagian mana, karena tes analogi ini biasanya sering sekali masuk pada tes CPNS. Bahkan kalau sepengetahuan saya belum pernah nih, nggak pernah misalkan ada satu kali tes nggak masuk tes analogi, itu pasti masuk teman-teman sekalian. Jadi harus benar-benar dikuasain, karena banyak sekali orang yang nganggap tes intelijensi umum yang khususnya analogi ini dianggap sepele banget. Jadi karena dianggap sepele sehingga tidak dipelajari. Bahkan ini merupakan salah satu soal bonus sih kalau menurut saya, kalau kita benar-benar paham, karena dapat nilai ya cuma-cuma, karena belum tentu kita bisa ngerjain soal yang deret angka, deret huruf, pokoknya yang berhubungan dengan matematika. Jadi ini merupakan salah satu kunci kita untuk memperoleh nilai sebanyak mungkin. Oke teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, jangan lupa di subscribe. Yang belum komen, silahkan di komen di bawah, ditinggalin ya kritik dan sarannya bagi kemajuan video kali ini. Oke teman-teman sekalian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.